Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mezli Noveliza dengan NIM C0C01910. Saya akan menyampaikan hasil kerja saya dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan, dosen pengampu Wirmi Eka Putra. Pengertian pajak. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, akuntansi perpajakan adalah suatu kegiatan mencatat keuangan suatu badan usaha maupun lembaga guna mengetahui besaran pajak yang harus dibayar. Sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi perpajakan memiliki cara kerja untuk hampir sama seperti akuntansi lainnya. Salah satu kegiatan mencatat keuangan di suatu badan usaha maupun lembaga guna mengetahui besaran pajak yang harus dibayar sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi. Akuntansi perpajakan memiliki cara kerja yang hampir sama seperti akuntansi lainnya. Akun-akun dalam akuntansi perpajakan: 1. Transaksi, 2. Bukti, 3. Jurnal, 4. Posting, 5. Buku besar, dan terakhir neraca saldo. Pengertiannya: 1. Transaksi yaitu sebuah peristiwa di mana dapat diukur dengan satuan moneter dan dapat mempengaruhi posisi keuangan. 2. Bukti yaitu dokumentasi yang telah disahkan untuk kelengkapan sebuah transaksi baik internal maupun eksternal. 3. Jurnal yaitu input data dari sebuah dokumen yang berisikan akuntansi debit dan kredit. 4. Posting yaitu suatu proses memindahkan dari jurnal ke buku besar. 5. Buku besar, pencatatan masing-masing akun dalam keuangan berdasarkan urutan tanggal, contoh akun kas, bank, piutang, dan lain-lain. 6. Neraca saldo yaitu kumpulan dari saldo-saldo yang ada di setiap buku akun besar. Fungsi akuntansi perpajakan: 1. Untuk membangun kesadaran pajak bagi wajib pajak. Fungsi akuntansi pajak yang pertama adalah untuk membangun kesadaran bagi wajib pajak. 2. Sebagai alat analisis dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan, di mana depan dengan adanya fungsi akuntansi pajak yang dimana sebagai alat analisis dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa depan. 3. Melindungi hak penerimaan negara. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai pelindung hak penerimaan negara. Hal ini sangat diharuskan karena setiap perusahaan harus memberikan laporan kekayaan ke Dirjen Pajak secara transparan dan akurat. 4. Untuk sebagai penyajian bahan evaluasi. Fungsi yang keempat dalam akuntansi ini adalah sebagai bahan evaluasi. Sebagaimana Anda ketahui bahwa laporan akuntansi selalu menjadi arsip penting sebagai pembanding jika dibutuhkan di masa datang. Prinsip akuntansi perpajakan: 1. Kesatuan, menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. 2. Historis, mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. 3. Pengungkapan penuh, untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail, bahkan kalau perlu ditambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Setelah memahami prinsip akuntansi perpajakan, diharapkan resiko kesalahan dan ketidakakuran pencatatan data pajak bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan. Klasifikasi pajak: 1. Pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarnya telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi
sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana, pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mall atau pusat pembelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.